Hai, apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan masih tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang PLH. Masih meneruskan tema yang lalu yaitu peduli lingkungan. Tapi kita sudah masuk ke subtema berikutnya yaitu sampah di sekitar kita. Sampah. Wah, sepertinya kita harus mulai mempedulikan lingkungan karena sudah mulai banyak sampah di sekitar kita. Seperti apa materinya? Yuk kita simak baik-baik video pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian mendengar istilah global warming atau pemanasan global? Dan tahukah kalian apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global itu adalah pemanasan, artinya perubahan suhu yang semakin naik yang terjadi di bumi kita. Nih, di sini contohnya ada bumi yang kebakar. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi bagaimana global warming yang sudah meresahkan. Nah, kalau kalian ingat, sekarang musim di Indonesia pun sudah tidak menentu. Kadang bisa hujan, lalu langsung panas lagi, mataharinya terik, tiba-tiba hujan lagi. Nah, seperti itu adalah dampak dari global warming, yaitu cuaca yang tidak menentu, suhu udara yang semakin panas ya. Itu akibatnya dari mana? Ya pasti dari perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Salah satunya adalah sampah. Kok bisa? Sampah yang semakin menumpuk dan tidak diproses dengan baik, maka menghasilkan gas-gas beracun yang semakin meracuni bumi, sehingga perlindungan yang dilakukan oleh bumi menjadi berkurang, sehingga semakin lama semakin membuat pemanasan secara global. Nah, sebenarnya apa sih si sampah ini? Nah, sampah yang dihasilkan manusia itu bisa berbagai macam. Antara lain yang paling banyak kita jumpai adalah botol dan gelas bekas air mineral, kemudian plastik, kaleng sisa makanan, sampah-sampah sisa sayuran, sampah-sampah sisa rumah tangga seperti kertas, deterjen, kemudian banyak hal lagi ya sampah-sampah yang biasanya dihasilkan. Kalau di sekolah bekas-bekas jajanan plastik ya yang pakai menggunakan plastik ciki, entah minuman dan masih banyak lagi. Nah, contoh sampah tersebut jika tidak dikelola dengan baik atau asal membuangnya itu dapat mencemari lingkungan seperti yang sudah dibahas bab kemarin ya tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebenarnya sampah itu bisa digunakan tidak sih? Tentu kalau kita menseleksi atau membeda-bedakan sampah, misalnya sampah organik, kita punya satu tempat sampah khusus organik. Sampah plastik, kita punya satu tempat untuk sampah plastik. Sampah dari kertas, kita punya satu tempat sampah dari kertas. Apakah tempat sampah itu harus berupa tong, berarti di rumah ada 3 tong? Tidak, kita bisa menggunakan plastik bekas yang cukup besar untuk bisa menseleksi sampah-sampah supaya kita dapat mendaur ulang atau mungkin menggunakan kembali atau menjual kembali ya gitu. Nah,
Seperti apa sih sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan? Nah, salah satunya adalah dibuat pupuk, contohnya sisa makanan, daun kering, rumput kering, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dibuang di tempat sampah yang dapat diproses menjadi pupuk. Ya, kemudian daur ulang plastik bisa digunakan menjadi tanaman hias, kemudian juga dibuat menjadi tempat-tempat yang bisa digunakan kembali, tempat pensil, pot tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih wujud kepedulian kita terhadap lingkungan? Nah, salah satunya adalah kita dapat memperhatikan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya menangani sampah. Nah, kita harus mulai membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang sampah yang masih dapat dipakai. Kemudian, kita dapat menanam pohon. Tujuannya apa? Seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran PLH sebelumnya, bahwa pohon itu sangat banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya memberikan udara bersih, tetapi juga memberikan manfaat kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari manusia, kemudian juga dimanfaatkan juga oleh manusia, lalu juga mencegah terjadinya bencana alam dan masih banyak lagi fungsi dari pohon. Maka sayang sekali kalau pohon di Indonesia sudah semakin berkurang hanya untuk tempat tinggal ataupun tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, penanaman pohon yang ada di kota atau misalnya di dalam kehidupan manusia di lingkungan, yang pertama adalah di pinggir jalan menanam pohon untuk membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan sekaligus menjadi paru-paru kota. Kemudian menjadikan lingkungan yang menjadi asri. Kenapa? Pohon-pohon yang rimbun membuat udara dan juga penataan kota menjadi lebih rapi dan juga asri. Kemudian menanam pohon di pinggir sungai pun ternyata bisa menahan air banjir pada saat hujan besar atau sungai sudah mulai penuh dengan air yang menampung air-air hujan dari berbagai tempat. Kemudian juga menanami pohon di hutan supaya tidak longsor dan juga memberikan udara segar dan manfaat lainnya. Lalu bagaimana nih kita kalau melihat di lingkungan sekitar sungai? Ya berarti kita tidak boleh membuang sampah ke sungai dong. Nanti air sungainya tercemar dan tidak bisa digunakan. Kemudian tidak mendirikan bangunan liar di bantaran sungai. Nah, di gambar sebelumnya tadi kan ada ya, sungai selain dipenuhi oleh sampah, ternyata rumah-rumahnya berdempetan dan juga menutupi semua bagian-bagian sungai sehingga sungainya semakin kecil dan kalau hujan besar menjadi banjir. Kemudian banyak orang yang kena banjir, banyak yang menyalahkan lingkungan. Aduh, hujannya besar. Aduh, ternyata banjir. Padahal memang sungai itu tidak boleh dipenuhi oleh bangunan-bangunan liar, apalagi sampai menutupi bantaran sungai. Karena kalau misalnya hujan besar, air di sungai menjadi penuh, maka otomatis akan membuat banjir rumah-rumah yang ada di sekitar sungai yang menutupi sungai. Kemudian menanam pohon berakar kuat untuk mencegah banjir, untuk menahan luapan-luapan air banjir. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengawasi lingkungan sekitar kita? Ya pastinya kita harus membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita, tidak mencoret-coret tembok di jalan atau fasilitas umum, menghemat air bersih, dan masih banyak lagi cara-cara untuk peduli lingkungan dan mengawasi lingkungan sekitar. Oke deh, sampai sini dulu materi PLH kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk merawat lingkungan kita menjadi lebih baik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang paling mudah adalah tetap merawat tanaman yang ada di rumah atau di sekitar kalian, dan membuang sampahlah selalu pada tempatnya dan pada jenis-jenis sampah yang sudah disediakan. Kalau sampah plastik, ya berarti dibuang di tempat sampah khusus pembuangan plastik. Kalau sampah organik berarti sisa-sisa makanan ataupun sampah-sampah dari tanaman itu dapat dimasukkan ke tempat pembuangan sampah khusus sampah organik dan lain-lain. Nah, semoga kita semua dapat menjaga bumi tempat tinggal kita dengan baik. Untuk siapa? Ya, untuk kita semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye bye.